Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Dede Apriyadi dan Yuri Hidayat, mahasiswa program studi Sistem Informasi Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil audit tata kelola sistem informasi dan teknologi informasi pada sistem Point of Sale atau POS di Alfamart dengan menggunakan framework COVID, khususnya pada domain delivery and support proses DS11, yaitu manajemen data. Berikut adalah 6 pokok bahasa yang akan kami sampaikan. Pertama, latar belakang dan profil Alfamart. Kedua, metodologi audit menggunakan COVID domain DS11. Ketiga, hasil questionnaire manajemen awareness. Keempat, identifikasi resiko dan kelemahan kontrol. Kelima, hasil maturity level yang membandingkan kondisi saat ini dengan yang diharapkan. Dan terakhir, strategi serta rekomendasi perbaikan. Alfamart adalah salah satu perusahaan retail minimarket terbesar di Indonesia. Dalam operasionalnya, Alfamart mengandalkan sistem point of sales atau POS untuk mencatat transaksi penjualan, mengelola stok barang, dan menyusun laporan penjualan secara cepat dan akurat di ribuan gerai. Karena volume data transaksi cukup yang besar setiap hari, tata kelola data ini harus diaudit agar sistem tetap aman, efektif, dan minim resiko. Eh, Kesalahan sistem operasional audit kami melibatkan 10 responden ya, yang kepala toko, asisten kepala toko, kru, kasir, core wheel, dan area manager dengan fokus pada domain DS11 yaitu manage data. Nah, ini ya data yang udah kami kumpulkan jadi Excel. Ada 8 tahapan yang kami lakukan dalam pelaksanaan audit. Ini dimulai dari menentukan objek audit, yaitu sistem POS Alfamart, mengidentifikasi kebutuhan tata kelola atau IT, menentukan framework yaitu COVID 4.1, menyusun data yang menyusun menyusun dan menyebarkan kuesioner, mengumpulkan data dari 10 responden, dan mengelola data di Microsoft Excel menggunakan tingkat multi-level hingga menyusun temuan dan rekomendasi perbaikan. Kami menyebarkan dua jenis kuesioner ya. Kuesioner yang pertama itu adalah Manage Awareness yang mengukur kesadaran manajemen terhadap pengelolaan data dengan skala jawaban kurang, cukup, baik. Terdiri dari 14 butir pertanyaan yang mewakili 6 subproses DS11. Kuesioner kedua adalah multi-level yang mengukur tingkat kematangan saat ini atau ASI dengan yang diharapkan atau to be untuk 6 atribut kematangan yaitu AC, PSP, TA, SE, RA, dan GSM. Dari hasil Questionnaire Management Awareness, sebanyak 58,57% responden menilai pengelolaan data pada sistem POS Alfamart sudah berada pada kategori cukup, dengan kecenderungan mengarah ke kategori baik. Kami juga membobotkan jawaban untuk menilai perform detail control objektif pada proses DS11 dan diperoleh rata-rata kinerja sebesar 2,38. Yang masuk kategori sedang, titik paling lemah pada DS11 yaitu pada backup dan restore dengan nilai 2,10. Ini ya.
Tabel ini menunjukkan rincian nilai kinerja untuk masing-masing data LED control objektif pada proses DS11. Terlihat bahwa DS11 kebutuhan bisnis untuk manajemen data dan DS11.4 penghapusan data berada pada kategori baik. Sementara itu DS11.2 pengaturan penyimpanan, DS11.3 media library, DS11.5 backup dan restore, serta DS11.6 kebutuhan keamanan manajemen data. Semuanya itu berada pada kategori sedang, nilai terendah pada DS.5 ya, backup dan restore dengan skor 2.10 yang menjadi perhatian utama kami di dalam audit ini. Selanjutnya kami melakukan identifikasi resiko terhadap keberadaan data pada sistem POS ya. Ada 6 kategori ancaman yang kami identifikasi. Yang pertama itu bencana alam seperti gempa, banjir, ataupun kebakaran toko, gangguan yang disengaja seperti pencurian, perusakan ataupun sabotase, gangguan utilis seperti listrik padam ataupun gangguan jaringan, kerusakan peralatan seperti mesin kasir, hardware ataupun jaringan yang rusak. Selanjutnya gangguan keamanan TI seperti hacking, malware ataupun pencurian data. Dan gangguan operasional lainnya seperti kerusakan tempat usaha ataupun human error ya. Dari seluruh hasil analisis, temuan paling signifikan kami itu ada pada proses backup dan resource ataupun DS11.5 ya, yang menjadi titik paling lemah. Pengujian rutin terhadap media backup dan proses restorasi belum dilakukan secara konsisten di seluruh toko, dan belum ada checklist buku untuk aktivitas backup harian. Dampaknya ke dalam data menjadi tidak pasti saat terjadi gangguan dan berpotensi memperpanjang downtime operasional toko. Tabel ini menunjukkan hasil pemetaan utility level untuk 6 atribut kematangan membandingkan kondisi saat ini ataupun ASI dengan kondisi yang diharapkan atau to be ya. Secara keseluruhan rata-rata multi level saat ini berada pada level 2 yaitu stable but intuitive, sedangkan target yang diharapkan berada pada level 4 yaitu manage and measurable. Gap ataupun kesenjangan terbesar ada pada atribut GSM ya. Goal setting and measurement sebesar 2,81, diikuti PSP sebesar 2,77 dan TA sebesar 2,61. Sementara gap yang terkecil pada atribut AC ya, awareness and communication sebesar 1,29. Ini adalah grafik ini memvisualisasikan kesenjangan antara kondisi ASI dengan to be ya untuk setiap atributnya. Terlihat jelas bahwa ada atribut GSM, TA ataupun PSP jaraknya masih cukup jauh dari kondisi yang diharapkan. Sedangkan pada atribut RA dan AC jarak relatif lebih dekat. Hal ini menunjukkan prioritas perbaikan seharusnya difokuskan pada atribut-atribut dengan gap terbesar terlebih dahulu. Terus berdasarkan temuan tersebut, kami menyusun strategi pencapaian maturity secara bertahap sesuai prioritas. Prioritas pertama adalah atribut TA dan GSM. Karena masih berbeda di level 1 sehingga perlu naik ke level 2 terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level 3 dan 4. Dan prioritas kedua adalah atribut AC dan PSP dari level 2 menuju level 3 dan level 4. Atribut SE diterapkan cukup sampai level 3 saja ya.
Sedangkan atribut RA yang sudah berada di level 3 diterapkan naik ke level 4. Adapun rekomendasi tindakan perbaikan yang kami usahakan antara lain menyusun SOP tertulis untuk backup, restorasi, dan antara lain yaitu menyusun SOP backup, restorasi, dan penghapusan data ya secara konsisten di semua toko. Jadi mengandalkan sosialisasi dan peralatan rutin kepada kasir. Pelatihan rutin secara kepada kasir, kepada toko, dan staf gudang. Pengadaan tools otomatis untuk proses backup dan restorasi data, serta menetapkan indikator KPI dan KGI yang terstruktur untuk evaluasi berkala. Target indikator yang kami usahakan meliputi frekuensi pengujian, backup media minimal 2 kali sebulan, waktu rata-rata restorasi data maksimal 2 jam, dengan presentasenya keberhasilannya itu restorasi minimal 90%. Jadi sebagai kesimpulan dari audit ini, pertama, kesadaran manajemen terhadap pengelolaan data berada pada kategori cukup sebesar 58,57%. Kedua, multi level saat ini pada level 2, sedangkan target yang diharapkan adalah level 4. Ketiga, gap terbesar ada pada penetapan tujuan pengukuran kinerja, yaitu atribut GSM ya. Dan keempat itu diperlukan langkah-langkah perbaikan secara bertahap. Jadi dimulai dari atribut yang paling lemah yaitu TA dan GSM agar tata kelola pada sistem POS Alfamart dapat berjalan lebih optimal. Jadi aman dan mendukung tujuan bisnis perusahaan. Oke, demikian presentasi hasil audit tata kelola sistem informasi dan teknologi informasi pada sistem POS Alfamart yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.